Nah, Tahu kan? kenapa? Lebat ya? Semakin memutih. Bagus, sudah sehat, alhamdulillah. Oh, jangan membahas kumis malam ini. Harus dicukur supaya kelihatan awet muda. Ya, betul. Kalau tidak dicukur semir saja Bapak Abah. Nah, ini soal hukum Malam alam Don. jadi. Pak Don Arakian sudah ada itu. Oh, Don juga sudah ada itu. Saya lihat itu ada orang Australia yang rambutnya gundul semua itu ya. Ini harus dicukur supaya kelihatan awet muda. Itu warna putih-putih, botak lagi, aduh. Di Australia musim gugur itu. Sekarang musim semi, banyak bunga. Oh, begitu kah? Kok kenapa semua gugur? Rahman, audionya itu jangan di-mute, Kak. Karena baru yang beruntung punya rambut masih ada ya. Umar, Pak. Umar. Pak Hila ini sudah masuk kategori Agus nih. Gundul sedikit. Sedikit apa? Banyak ya? Agus. Gundul seluruhnya itu. Itu kalau topi dibuka baru kelihatan. Ah, itu rahasia perusahaan. Itulah. Jangan membongkar itu rahasia teman itu, bahaya itu. Malam Pak Andre. Malam. Malam senior. Halo. Malam. Salam Arema. Salam. Mas Eli, selamat malam. Halo kakak. Malam Mama. Malam Mama Selin. Malam juga. Labung Melaipo. Nape. Tak keropon le. Bisa. Filosofi kelapa ya, makin tua makin jadi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, KBI Nak Amak, Kakak Ari Opualap, Bayi Breu Melansnare Wangkai yang kami hormati, kami hungembaat Tonga Blolo. Selamat malam, selamat bergabung di diskusi jilid 15 di perkumpulan anak-anak Lewotana yang notabene berasal dari Flores Timur, Adonara. Kita sering melakukan diskusi dari jilid ke jilid. Beberapa bulan terakhir, hampir mencapai 2 bulan lebih, kita tidak melaksanakan diskusi virtual sesuai dengan kebiasaan tradisi yang kita lakukan di Apu Ori ini. Sebelum saya melanjutkan dan membuka kegiatan kita pada malam hari ini, saya minta partisipasi dari kita semua yang ada di forum ini untuk dengan kesadaran diri pada saat pembicaraan atau
saya dan juga narasumber menyampaikan materi, mohon audio dimatikan supaya jangan terjadi keributan di dalam forum ini. Pak Don, tolong bantu saya untuk memonitoring peserta, terutama terhadap audio yang saya sulit sekali untuk memonitoringnya. Pak Don Arakian, tolong membantu saya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sekiranya kita sudah terlambat setengah jam. Tetapi biasa diskusi kita saling memahami, saling memberikan toleransi terhadap keberadaan kita. Maka dengan tidak memperpanjang kata, di sini sudah hadir keempat narasumber kita. Saya juga perlu menyampaikan bahwa kami telah menghubungi Bupati Flores Timur dan juga Ketua DPRD Flores Timur untuk terlibat di dalam diskusi kita ini. Posisi terakhir, Pak Bupati hari ini juga sementara mengurus, bapaknya berulang tahun. Ada momen yang mungkin menurut dia sangat berharga dan tidak bisa ditinggalkan. Dia akan menyesuaikan dengan keadaan dia di Larantuka. Sementara Ketua DPRD Flores Timur saat ini ada di Kupang. Saya baru selesai bertemu dengan beliau untuk mengkonfirmasi keterlibatan dia di dalam diskusi ini, tetapi beliau rupanya datang dalam sebuah agenda lain, sehingga beliau pun tidak bisa terlibat dalam diskusi kita pada malam hari ini. Tetapi keempat narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, KB Ama, KB Kakak, sesepuh kita dari Adonara, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Frans Leburaya. Terima kasih di tengah kesibukan sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kami di forum diskusi APU-ORI ini. Terima kasih juga buat Pak Andre Kore, sudah mau meluangkan waktu, tentu juga menyiapkan segala macam energi, pikiran untuk kepentingan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sumbangan itu Pak Andre. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas APU-ORI ini. Terima kasih juga buat Pak Latif Gau, pria asal Sulawesi yang saat ini berkewarganegaraan Belanda ya Pak Latif. Beliau adalah masih WNI, masih WNI. Oh, masih WNI. Tetap WNI. Oh, siap. Tetap. Oke. Baik Pak Latif. Terima kasih juga buat Pak Latif karena sudah menerima undangan kami dan hadir dalam diskusi ini, namanya APU-ORI, Pak Latif. APU-ORI itu ada makna filosofinya, tempat berkumpulnya para bersaudara, para kakak beradik untuk membicarakan suatu kepentingan besar tentang kampung halamannya. Itu makna filosofi APU-ORI bagi Pak Latif dan juga bagi Pak Andre. Terima kasih juga buat ini akademisi muda kita, Pak Donatus Arakian. Beliau yang saat ini menjadi dosen arsitek di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ya, keempat narasumber kita ini yang mengetahui dengan jelas, dengan persis, dan malam hari ini akan menjawab segala macam dinamika, segala macam kontroversi yang kita kembangkan sendiri, yang kita diskusikan sendiri di dalam grup APU-ORI, di WA Group. Ada wacana-wacana yang sifatnya sosial, ada wacana-wacana yang sifatnya politik. Begitu juga berbagai macam cara pandang dan perspektif telah kita bangun dalam kebersamaan kita ini. Oleh karena itu, untuk membuat menjadi terang benderang wacana tentang Palmera, maka kami menyebut dalam diskusi dalam tema besar kontroversi Palmera. Malam hari ini kita akan menemukan kembali gagasan besar tentang Palmera. Kenapa harus membangun Palmera? Lalu bagaimana teknis, apa dampaknya untuk masyarakat dan lain sebagainya.
kita akan temukan jawabannya malam hari ini dalam diskusi virtual yang digagas oleh Epu Oring. Sesuai dengan tradisi yang kita biasakan di Epu Oring, sebelum memulai diskusi kita ini, akan ada sapaan dari Ketua Epu Oring sekaligus Direktur Yayasan Epu Oring, Bapak Dr. Carolus Kopomedan, akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita semua yang terlibat pada malam hari ini. Ada juga Ketua Lamholot Kupang, ada di sini. Selamat malam, Bapak John. Kepada Amak Carolus Kopomedan, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan, Bapak Karel. Ya, baik. Selamat malam untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Frans Leburaya, tokoh Lamholot dan sekaligus mantan gubernur 2 periode dari 2008 sampai 2018. Bapak Dr. Insinyur Andre Kore, mantan Kadis PU Provinsi NTT, yang terhormat Bapak Latif Gau, Managing Director Trinal Beach, yang juga ikut hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat juga Dr. Don Arakian, arsitek muda dari Universitas Widya Mandira, Kupang. Yang terhormat Dr. Kotan Yesus Stefanus selaku Ketua Lamholot. Yang terhormat pula Bapak dan Bapak-bapak, mudah-mudahan ada Ibu di sini ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati pula. Inak Amak Kak Arik Opalap baik beliau Bangka yang ikut menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan yang menurut Epu Oring ini sungguh luar biasa. Luar biasa karena diskusi yang selama ini kita lakukan itu lebih banyak diskusi di antara kita. Di antara kita dari Adonara, termasuk juga dari Flores Timur Kelurahan. Tapi malam hari ini kami selaku penggagas, pengurus di grup diskusi ini sangat berbahagia karena malam hari ini hadir pula Dr. Andre Kore, Bapak Latif, dan juga Dr. Kotan Yesus Stefanus. Sekalipun diskusi ini diskusi sangat lokalis, sangat khusus, sangat spesifik Adonara, tetapi sungguh bisa dihadiri oleh semua yang berasal dari daerah lain, dan ini patut kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak dan Bapak semua. Bapak dan Ibu sekalian, diskusi malam ini diskusi yang sebagaimana yang disampaikan tadi, diskusi yang ke-15, dan ada banyak hal yang kita sudah lakukan. Dari diskusi-diskusi yang kita lakukan selama ini, ada hal-hal tertentu yang kita sampai pada titik aksi. Kita menyusun aksi untuk setelah diskusi, kita kemudian menyusun aksi untuk melakukan sesuatu. Dan malam hari ini kita berdiskusi tentang kontroversi Palmera. Banyak diskusi-diskusi di luar mempertanyakan kenapa kita harus berdiskusi tentang ini. Kami selaku pengurus yayasan, pengurus grup ini
pendirian, berpikiran bahwa daripada persoalan ini kita diskusikan secara sepihak dan kemudian menimbulkan kontroversi yang berlanjut, maka alangkah baiknya kita perlu mendengar langsung dari sumber, dari orang-orang yang menggagas, dari orang-orang yang mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan Palmera ini. Soal untung atau rugi, soal bermanfaat atau tidak, itu sebentar baru kita dengar langsung dari para pembicara semua ini. Tetapi satu hal yang perlu kita sepakati bahwa diskusi malam ini bukan diskusi yang bernuansa politik. Ini diskusi-diskusi biasa untuk memberikan pemahaman, memberikan wawasan kepada kita sekalian tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini, terutama berkaitan dengan pembangunan jembatan Palmera ini. Saya selaku pimpinan menyampaikan banyak terima kasih karena kita hadir pada kesempatan ini berjumlah sekitar mendekati 40 orang. Ini suatu hal yang saya kira sudah sangat luar biasa jumlahnya, tetapi kita berharap bahwa kualitas dari pembicaraan kita malam ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk pembangunan di daerah ini, terutama terkhusus pembangunan di Flores Timur, pembangunan juga di Kabupaten Lembata. Karena Palmera ini kalau jadi dibangun maka akan bukan hanya bermanfaat untuk Flores Timur dan Lembata, tetapi akan bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar. Oleh karena itu malam hari ini mari kita sama-sama berdiskusi dengan memperhatikan tradisi tata adat budaya kita setempat. Kuatat onak mungkin pelatih, kuatat juga mungkin berpikir yang agak ekstrim, tetapi malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk kita berbicara dari hati ke hati tentang persoalan yang menurut saya persoalan yang besar untuk kepentingan bangsa ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semua kita yang menghadiri diskusi malam ini, dan selamat malam. Mari kita berdiskusi secara baik untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Selamat malam, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih untuk Amak Carolus Kapomedan sebagai Ketua APORI. Arahan yang positif, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita wujud nyatakan di dalam forum diskusi kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuatu yang terjadi per hari ini, kemarin sampai hari ini, Kementerian PUPR telah mengutus delegasinya untuk ke Flores Timur, termasuk salah satunya adalah meninjau lokasi Palmera, jembatan Palmera, Pantai Palo, Tanah Merah. Itu pasti ada satu peristiwa masa lalu, kemudian menghantar kementerian, menghantar siapa saja pihak-pihak yang berkewenangan terhadap urusan ini. Per hari ini mereka ada di Flores Timur. Nah, itu tentu ada gagasan awalnya, tentu ada imajinasi awal kenapa kita harus membangun jembatan Palmera. Dan gagasan itu dibangun pada saat Bapak Frans Leburaya menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Banyak pendapat yang mungkin, cara pandang yang mungkin berbeda, dan lain sebagainya. Itu adalah dinamika yang kita kenal dalam proses demokrasi, sah-sah saja.
Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam, kenapa ada gagasan itu, apa manfaatnya untuk kepentingan masyarakat Flores Timur ke depannya, kita dengar langsung dari sumber yang melahirkan gagasan ini. Kepada Bapak Frans, waktu dan kesempatan kami berikan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Frans. Bapak Frans, audionya dikasih hidup dulu. Ya. Baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati Pak Latif, Pak Andre, ya, juga Pak Ketua Lamholot. Itu bos saya itu, jangan main-main itu. Ya. Selamat malam, Pak. Jaga opoi, Pak. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semua, Inakama, Kakak Ari, Ketua Alap Bayi Brawangka yang gotong bat, tonga bolo. Terima kasih malam ini kita membuka satu forum yang mudah-mudahan akan bisa mencerahkan semuanya. Saya mengikuti berbagai diskusi di WA Group Opori tentang banyak hal, terutama juga tentang Palmera ini. Ya, itulah dinamika demokrasi kita. Malam ini kita bisa ketemu, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua punya cita-cita yang sama, punya niat yang sama, punya tekad yang sama untuk satu kepentingan besar kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diberitahu untuk webinar ini dan saya bersedia untuk hadir bersama supaya mudah-mudahan mendapatkan juga dukungan dari semua kita supaya niat baik yang belum terwujud ini akan segera bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, dulu ketika Pak Simon Hayon menjadi bupati, beliau pernah menggagas untuk membangun jembatan dari Larantuka ke Adonara. Ketika itu ada satu yayasan dari Tiongkok, saya agak lupa namanya, yang menawarkan dana besar untuk pemerintah daerah. Dan salah satu yang berminat waktu itu Kabupaten Flores Timur, yang ingin membangun jembatan dari Larantuka ke Adonara. Itu gagasan yang baik sekali. Nah, ketika saya menjabat sebagai gubernur, saya bilang, saya punya kepala dinas waktu itu, Pak Andre Kore, Pak Andre, coba kau pelajari, kau lihat, apakah mungkin kita bisa dalam rangka membangun infrastruktur dan konektivitas di antara pulau-pulau, apakah mungkin kita bisa membangun secara teknis membangun jembatan dari Larantuka ke Adonara. Maka dilakukan survei oleh Kadis PU dan secara teknis sebenarnya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan dan ketika itu dibayar oleh APBD Provinsi survei awal dan kemudian saya waktu itu melapor kepada Bapak Presiden dan kemudian kepada Menteri PU, lalu Menteri PU mengalokasikan anggaran juga untuk melakukan studi awal. Dari hasil studi itu menunjukkan bahwa angka secara psikologis biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan dari Flores Timur Larantuka ke Adonara itu sangat tidak memungkinkan. Dalam artian jumlahnya lebih besar daripada APBD yang kita miliki. Padahal memang waktu itu diharapkan akan dibayar dari APBN. Terjadilah perdebatan, dinamika, debat macam-macam di publik ya.
yang mempersoalkan apa urgensinya jembatan itu. Saya bilang bahwa jembatan itu penting. Orang-orang selama ini akses kita ke Pulau Adonara memang kita buka melalui laut. Dia terbatas dari laut, tapi tidak ada akses dari darat. Sehingga memang ada niat untuk membangun akses itu dari darat. Dengan begitu kita berencana membangun jembatan yang menghubungkan Larantuka dan Adonara. Nah, ketika terjadi perdebatan karena kontroversi soal anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan begitu besar dibanding dengan APBD yang kita miliki, datanglah Pak Latif Gau dan teman-temannya dari Belanda yang mengikuti perdebatan kita di NTT. Dan mereka mengatakan kepada saya, waktu itu datang dengan Kepala Dinas PU, Pak Andre Kore, yang meminta supaya kalau bisa Pemda NTT bersedia bekerja sama dengan Tidal Bridge Belanda supaya kita membangun jembatan, tapi juga di bawahnya itu akan dibangun turbin-turbin untuk listrik. Saya setuju. Maka mulailah ada kerjasama dengan Tidal Bridge. Ya. Memang prosesnya panjang. Ini satu program besar yang kalau ini jadi itu pertama terbesar di dunia. Saya akhirnya diajak ke Belanda untuk melihat yang sudah mereka pasang di sana, tapi di sana memang dia punya dayanya kecil. Karena mereka menggantungnya di satu jembatan yang sudah dibangun lebih dahulu oleh pemerintah. Tidak dibangun khusus untuk menggantung itu turbin-turbin itu. Nah, prosesnya memang panjang. Proses yang kita lalui itu panjang karena juga terjadi perbedaan pendapat di antara Kementerian PU dan Kementerian ESDM. Siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek ini? Apakah Kementerian PU ataukah Kementerian ESDM? Nah, terjadilah perbedaan pendapat, tapi kemudian bisa disatukan. Di bawah koordinasi dari Bapak Kementerian Kemaritiman, Bapak Luhut Panjaitan, mengkoordinir semua sehingga ya disepakati bahwa ini jalan. Nah, maka mulailah dengan hal-hal teknis. Ya, kunjungan ke lapangan, survei teknis dan macam-macamnya. Lalu kemudian ada desain jembatannya. Waktu itu saya tidak salah ingat, itu dimenangkan oleh tim dari Undana. Itu desain itu. Nah, setelah itu prosesnya memang berlanjut karena ini terkait dengan listrik yang dihasilkan, siapa yang beli, dan berapa tarifnya. Itu yang paling penting. Karena kalau kita menghasilkan listrik, tapi tidak dibeli oleh PLN, kan menjadi mubazir. Dan tidak mungkin itu. Karena itu diskusi panjang dengan PLN tentang tarif yang akan dibeli oleh PLN. Ya, sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, belum ada kontrak antara PT Tidal dengan PLN. Tapi diskusi itu sudah sangat bagus karena terjadi kesepakatan. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Latif yang menjalankan tugas ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mendukung bersama. Ini program besar, membutuhkan waktu lama, proses lama, karena harus dipertimbangkan. Kalau ini dibangun nanti kira-kira bisa jalan baik atau tidak? Bisa berguna betul atau tidak? Kan harus dipertimbangkan semuanya. Sehingga saya minta Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti diskusi di EPORI, walaupun saya tidak merespon satu kata pun. Tapi saya ngajak Bapak Ibu sekalian, mari kita
bersatu. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, kita berjuang untuk menjadikan atau mewujudkan jembatan Palmera ini. Karena komitmen, saya tahu komitmen dari Belanda itu luar biasa. Saya juga tahu bahwa ada komitmen dari pemerintah pusat. Sehingga beberapa kegiatan seperti AMDAL telah dilakukan, bahkan biaya dari AMDAL itu dibiayai oleh Tidal Bridge sendiri. Sekarang lagi ada proses administrasi selanjutnya, dan mudah-mudahan akan segera ada penandatangan kontrak tentang tarif listrik yang akan dibeli oleh PLN. Supaya Bapak Ibu sekalian tahu bahwa harga listrik di Larantuka di Flores Timur sekarang itu harganya 22 sen dolar per kWh. 22 sen dolar per kWh. Ya, yang ditawarkan oleh Tidal Bridge untuk jembatan Palmera ini harganya 14 sen dolar. Artinya lebih murah. Selain lebih murah, dia menghubungkan dua pulau. Selain lebih murah, dia akan menjadi tempat pariwisata dan macam-macam. Jadi saya mengharapkan, mari kita berdiskusi secara positif. Ya, dan kita mesti bertekad untuk jangan sampai 3.000 tahun lagi baru kita bangun, kan? Kita harus bangun sekarang. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Di sini ada Pak Andre Kore yang memang sejak awal saya minta untuk dia yang memproses ini, dan Pak Latif Gau yang sampai hari ini bolak-balik dari Belanda ke Indonesia untuk urusan ini. Ya. Jadi kalau saya kira kalau saya tidak salah, itu sudah begitu banyak biaya yang dikeluarkan oleh Tidal Bridge, lalu membiarkan ini proyek tidak berjalan. Itu saya rasa tidak. Ya, pasti akan berjalan, hanya memang kita butuh proses yang baik, proses yang wajar, dan tentu ada waktu yang kita butuhkan. Doakan mudah-mudahan secepatnya bisa terwujud. Ya. Daripada kita saling bertanya-tanya, malam ini kita bisa saling bicara satu dengan yang lain dengan kepala yang dingin, dengan hati yang baik, untuk istilah kita selalu bilang gelekat lebo. Ya, saya membayangkan kalau jembatan itu jadi, maka orang dari mana saja datang, ya, menggunakan kendaraan mobil masuk ke Adonara, dia menjadi lebih ramai. Dan tentu ada potensi-potensi yang lainnya, seperti pengolahan air dari laut, atau juga industri apalagi, penangkapan ikan dan seterusnya bisa dikerjakan di sana. Karena kita akan menghasilkan listrik yang besar, yang luar biasa. Karena saat ini ya sulit orang berinvestasi di sana kalau tidak punya listrik yang cukup. Saya terima kasih kepada Pak Latif dan Pak Andre yang sampai hari ini terus berjuang. Ya, kami sama-sama berjuang untuk menghubungi pemerintah pusat, untuk menghubungi pemerintah daerah, supaya beberapa dokumen, beberapa persyaratan yang kita butuhkan bisa terpenuhi. Ya, saya kira itu saja. Selamat malam dan sehat selalu semuanya. Jaga di corona. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih buat Amak Kakak Frans Leburaya. Memang idenya sederhana, tetapi dilihat dari dampaknya untuk kepentingan daerah, ada listrik yang harganya bisa turun sampai ke 14 sen per dolar per kWh, dari 22 sen per dolar, 22 sen dolar per kWh, dan juga pasti akan menjadi tempat pariwisata baru, destinasi wisata baru, dan akses mobilitas barang dan jasa ke Adonara, ke Pulau Flores,
mungkin lebih mudah untuk dijangkau. Terima kasih untuk presentasinya Bapak Frans. Untuk lebih dalam soal teknis menjalankan imajinasi, menjalankan konsep yang dibuat oleh pemimpin saat itu, oleh Bapak Frans saat itu, tentu di sini ada Bapak Andre Kore. Pak Andre mengikuti proses ini mulai dari nol hingga saat ini pun, sekalipun sudah tidak lagi menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi beliau tetap menunjukkan komitmennya untuk menyukseskan mega proyek ini di kampung halaman kita Flores Timur. Untuk itu, Pak Andre lebih teknisnya konsep dari awal hingga saat ini, kami beri kesempatan Bapak Andre untuk menyampaikan hal itu. Kepada Pak Andre, waktu dan kesempatan kami berikan. Kalau ada, minta maaf Bapak Andre, kalau ada materi slide presentasi, Pak Andre sampaikan biar saya mengganti hostnya ke Pak Andre, biar bisa screen materinya. Screen. Ya. Kita jadiin co-host aja, Pak Andre jadi co-host bisa nggak? Ya. Nggak usah jadi host, co-host aja dulu. Ya, bisa. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat malam semuanya, selamat malam saya, selamat malam Pak Ketua Lamaholot, selamat malam Pak Ketua Orin. Ya. Orin. Semua senior yang ada di sini ya. Ada saya lihat ada Pak Agus Beda dan kawan-kawan semua yang lain. Saya lihat cukup banyak partisipan malam ini. Pertama sekali saya merasa sangat terhormat diundang di forum yang menurut saya lama saya nantikan. Karena kontroversi jembatan Palmerah ini sebenarnya bukan baru sekarang. Tetapi sudah dari awal, pada saat ide awal itu digagas oleh Pak Gubernur waktu itu, Pak Frans, dan saya ditugaskan oleh beliau untuk mengkaji keinginan itu. Jadi sebenarnya saya harus mengatakan di sini, ini bukan sesuatu yang kaget-kaget saja, kemudian tiba-tiba karena Pak Frans Leburaya jadi gubernur, kemudian karena ada kampung beliau di Adonara, kemudian terus saya sebagai kepala dinas waktu itu dipaksa oleh beliau untuk membangun jembatan ini. Saya harus mengatakan di sini itu tidak. Dan ini saya merasa sangat terhormat berada di forum ini, karena inilah kesempatan sebenarnya. Saya sangat merindukan kesempatan ini untuk bisa berbagi informasi, sharing, tapi juga sekaligus kalau ada feedback yang sebenarnya kerinduan saya lama sekali untuk orang melihat Palmerah itu dari kacamata yang lain. Sehingga nanti kita menjadi kaya untuk pada akhirnya kita menarik sebuah kesimpulan betapa urgensinya kita membangun sebuah jembatan. Pak Rudi, saya punya beberapa slide ya. Dan mungkin saya coba menampilkan slide. Di bagian akhir Bapak Ibu sekalian, kemungkinan saja saya coba tampilkan video kalau sukses ya. Mudah-mudahan bisa ya, tapi ada beberapa slide saya yang mungkin sedikit menggiring cara pandang kita tentang kenapa Palmerah itu harus dibangun. Dan kemudian sekaligus menghentikan kontroversi yang itu bicara lepas saja. Kita tidak bicara data, kita tidak bicara filosofi. Bahkan secara ekstrim saya katakan, siapapun mau bicara Palmerah, entah di forum manapun, saya siap untuk hadir. Dan kemudian kita membangun argumen, tidak sekedar berdebat kusir. Nah, karena memang waktu itu ada kontroversi yang sangat kencang. Misalnya, buat apa membangun jembatan, sementara jalan kita masih hancur. Jalan kita masih banyak yang harus diperbaiki. Bagi orang awam itu kesannya sederhana, ya betul. Buat apa bangun jembatan? Padahal jalan kita masih banyak yang belum bagus. Tapi orang awam tidak tahu bagaimana jembatan ini digagas dari awal, bukan hanya menemukan Pak Latif saja, tapi saya dengan Pak Frans itu sampai ke Jepang segala untuk membangun jembatan. Mencari investornya tentu. Tetapi memang forum-forum semacam ini waktu itu belum terlalu dibuka. Dan yang ada itu cuma kontroversi saja, bahkan sedikit politik dibawa ke sana. Dan oleh karena itu forum ini menurut saya forum yang paling tepat untuk kita membagi pendapat dan kemudian pada gilirannya kita berani menarik kesimpulan
bahwa urgensi membangun jembatan Palmerah itu seperti apa. Baik Pak Rudi, saya coba menampilkan ya beberapa, saya coba screen ya. Silakan, saya sudah mengganti sudah meng-cover host. Ya? Ya, silakan. Oke ya, coba ya. Oke. Oke, baik. Apa cukup jelas ini Pak Rudi? Bisa ditangkap, dilihat di layar? Sudah. Pak Latif, ya, oke. Sudah. Baik, terima kasih Pak Latif. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya diberikan judul seperti ini. Saya terus terang tidak tahu kenapa, tapi saya coba mengikuti apa yang disampaikan panitia. Teknis pelaksanaan rencana pembangunan jembatan Palmerah, dan hari ini saya diminta untuk menyampaikannya, dan kemungkinan akan banyak diskusi. Ini sedikit CV saya, tapi ini tidak penting, buat saya tidak penting ini, tapi sekedar memberitahu saja Pak Rudi ya. Sekarang ini saya masih tugas di kantor gubernur dan menjadi staf khusus, bukan staf ahli. Kalau staf khusus gubernur, kalau staf ahli itu ada eselonoringnya, tapi ini stafnya lebih khusus lagi. Jadi lebih tinggi lagi dari ahli, artinya kalau ahli ada eselon, kalau saya lebih tinggi lagi dari ahli gitu. Mohon maaf kalau ini saya salah. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, outline cara berpikir kita, ini saya mengajak kita melihatnya dari kacamata yang betul-betul bisa membuat kita menjadi kaya dengan informasi ini. Jadi yang perlu kita jawab di sini adalah mengapa harus bangun jembatan. Kemudian yang kedua, kenapa jembatan itu harus di Flores dan Pulau Adonara? Ini kan sempat jadi kontroversi. Tapi juga saya mengatakan mengapa perlu didukung oleh semua pihak. Kemudian mengapa diberi nama Pancasila Palmerah? Kemudian di bagian akhir ada urutan kegiatannya, nanti juga ada dokumen-dokumennya. Nah kita mulai saja sekedar untuk membuat kita punya cara pandang yang sama. Kenapa harus bangun jembatan? Jadi ini teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Bangun jembatan ya untuk efektif, efisien, angkutan barang dan jasa. Saya kira kita semua tahu itu. Mengurangi risiko kecelakaan, rasanya kecelakaan akibat arus Gonzalo yang sangat kencang hampir tiap saat kita dengar. Kemudian sebagai sarana prasarana pemasangan untuk pipa, air, gas, jaringan kabel dan serat optik, tempat dipasangnya digantungnya turbin, mengurangi risiko terjadinya konflik horizontal antar suku. Nah, ini dia Pak, ada dua hal di sini. Sebagai mercusuar project dalam rangka membangkitkan kebanggaan daerah dan optimisme warga NTT di tingkat nasional maupun di internasional. Kenapa saya berani katakan ini? Karena memang ini jembatan unik, Bapak Ibu semuanya, sangat unik. Tapi juga sebagai pilot project untuk energi baru terbarukan yang dikolaborasikan dengan pembangunan, ini Bapak Ibu, pembangunan jembatan. Karena apa? Ini jembatan pertama yang dijadikan tempat untuk digantungnya turbin. Saya kira nanti Pak Latif dengan sangat detail nanti mungkin bagian setelah ini. Bapak Ibu semua, kita sering mendengar tenaga listrik yang menggunakan mikrohidro. Artinya ada kekuatan arus, baik itu di sungai, di bendungan, di laut pun ada, dan orang pasang turbin kemudian menghasilkan listrik. Tapi turbin yang digantung di jembatan itu kita cari-cari di seluruh dunia belum ada. Nah, kalau ini jadi seperti Pak Frans bilang tadi, ini menjadi yang pertama di dunia. Jadi kenapa saya waktu itu begitu semangat bersama Pak Frans waktu itu, saya melihat ada keunikan luar biasa dari jembatan ini. Bahkan secara ekstrim saya berani bilang Pak Frans waktu itu, Pak Frans ini jembatan kalau jadi saya mati pun sebenarnya selesai. Saya merasa itu sudah selesai tugas saya di bidang infrastruktur. Kenapa? Karena tidak ada lagi teknologi infrastruktur yang lebih canggih dari ini menurut kacamata saya. Bangun jalan, jembatan, gedung berlantai banyak sudah biasa. Tapi membangun jembatan di mana turbin itu dipasang dan turbin itu menghasilkan arus laut, arus listrik, itu baru pertama di sini. Makanya saya betul-betul pasang badan untuk ini bisa dinyatakan, diwujud nyatakan. Tapi ada satu lagi yang harus kita semua tahu, ini pemenuhan dari Perda Kabupaten Flotim itu dari nomor 13 tahun 2008. Jadi dalam RT/RW Kabupaten Flotim seperti Pak Frans bilang tadi, dari RT/RW-nya dibuat 20 tahunan, jadi 2007 sampai 2027.
itu salah ketik ya, 20 tahun. Itu sudah jelas dikatakan memang dibutuhkan jembatan yang menghubungkan jalan-jalan provinsi di Pulau Flores dan jalan provinsi di Pulau Adonara. Dan diperlukan sebuah jembatan yang menghubungkan. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi saja ini sudah dibuat dalam rencana tata ruang wilayah. Nah sekarang ini kita menjabarkan dia menjadi program dan kegiatan untuk mewujud nyatakan ini. Tetapi kalimat yang dibuat oleh peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2004 tentang kebijakan energi itu mengatakan pemanfaatan sumber energi gerak dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun proyek percontohan dulu. Kenapa? Karena belum ada proyek yang menjadi pilot project. Sehingga memang ini tidak salah kalau menjadi kontroversi Rudi dan teman-teman semua yang ada di room meeting ini. Ya karena tidak biasa. Dan benar apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat ini digagas di awal kesulitannya luar biasa. Sejak tahun 2014 kita wacanakan, 2015 kita siapkan anggaran di APBD 1 untuk melakukan pra-feasibility study, 2015, 2016 baru ada anggaran feasibility study dari APBN, 2017 selesai semua, sampai dengan 2020 cukup panjang perjalanan pembangunan jembatan ini, dan menurut saya ini hanya tinggal sedikit saja sentuhan, kita sudah bisa running. Nanti Pak Latif akan kasih tahu ke kita bagaimana progresnya. Jadi, kenapa dibangun jembatan? Ini alasannya. Jadi jembatan ini bukan hanya sekedar mimpi, bahkan ada politisi mengatakan ini jembatan ini hanya untuk saya terutama dianggap untuk cari muka ke Pak Frans yang waktu itu beliau masih gubernur. Nah, buat saya tidak apa-apa, dan kesempatan ini saya ingin mengklarifikasi itu semua. Karena inilah makanya kita bangun jembatan. Nah, bayangkan di Perda RT RW kabupaten saja sudah tertuang dengan jelas. Kita tahu Perda itu hasil produk dari warga masyarakat melalui DPR dengan pemerintah. Dan sudah dinyatakan akan dibangun sebuah jembatan. Nah, kebetulan Pak Frans dengan visinya, saya dengan semangatnya waktu itu berusaha. Jujur kita belum ketemu Pak Latif. Saya waktu itu ya sudah, kalau ini perintah pimpinan saya jalankan. Jadi tidak kaget-kaget, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, apalagi untuk cari muka. Ini biar clear, Pak. Saya merindukan betul forum ini, walaupun di beberapa kesempatan saya sudah omong, tapi di sini segala kontroversi itu menjadi kesempatan buat saya menjawabnya. Jadi ini penyebabnya. Kenapa kita bangun jembatan? Kemudian ini, kenapa di Pulau Flores dan Pulau Adonara? Karena ada pulau-pulau di NTT itu ada 1192 pulau. Ada yang dengan sedikit satir ke saya, kenapa tidak bikin jembatan dari Kupang ke Rote, dari Tenau ke Semau? Kenapa tidak bangun jembatan dari Tablolong ke Pulau Rote atau di pulau-pulau yang NTT? Itu pertanyaan yang mereka mengatakan saya hanya sekedar untuk membuat Pak Frans senang karena beliau waktu itu gubernur. Hari ini saya ingin klarifikasi itu semua. Ada argumentasinya Bapak Ibu semua. Ya, kenapa saya berani mengatakan? Ini Pak, ini sebabnya. Ini satu-satunya lokasi yang dua pulaunya berdekatan, hanya 850-an meter di antara gugusan pulau yang ada di NTT, yang memiliki potensinya itu sekaligus beberapa. Pariwisata, perikanan, kelautan, perkebunan, dan energi arus laut. Jadi, satu-satunya pulau-pulau di NTT yang berdekatan, bahkan lebih pendek dari 800 meter, ada. Tapi kita mau bangun itu untuk apa? Kalau tidak ada potensinya. Yang jelas kalau pakai APBN, apalagi pakai APBD, itu jelas-jelas tidak bisa. Kenapa? Ya, tidak memberikan kontribusi apa-apa kalau hanya sekedar bangun jembatan. Sama juga sekarang. Kalau kita bangun jalan, hanya sekedar bangun jalan, tapi simpul-simpul pertumbuhan, simpul-simpul tempat ekonomi tidak ada. Ya jalan itu jadi, jembatan itu jadi, tapi pertumbuhan ekonomi tidak bertumbuh. Nah disitulah kenapa saya mengatakan bahwa saya memilih Pulau Flores dan Pulau Adonara. Saya sudah lihat beberapa kali, hanya 10 menit dengan boat. Beberapa kali saya pergi baik pagi, sore maupun tengah malam. Saya lihat ini potensi luar biasa.
Jadi satu-satunya lokasi dua pulau berdekatan, tapi punya potensi. Jadi tidak asal bikin, ayo kita bikin dari Kupang Rote, Kupang Semau, Kupang Sulamu. Ya kalau sekedar bangun jembatan tapi tanpa revenue, tanpa nilai tambah, saya kira tidak ada investor yang mau. Nah, potensi yang demikian ini harus kita eksploitasi untuk kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat. Itulah kenapa waktu saya tahu bahwa pertama kali saya melakukan pra-feasibility study tahun 2015, menggunakan APBD, saya melakukan pra-feasibility study. Itu di DPR itu sempat menjadi kontroversi luar biasa. Nah, setelah selesai melakukan pra-feasibility study, kita temukan ternyata ada arus laut yang sudah pernah diteliti oleh BPPT bahwa kecepatan arus lautnya itu tinggi sekali. Bahkan mereka pernah memasang turbin di arus laut itu. Dan kemudian sudah menghasilkan listrik sampai ke Wure, tapi kecil. Nah, ini kan semua potensi. Nah, inilah yang membuat kenapa Adonara itu menjadi pilihan dan Pulau Flores itu yang tempat harus dihubungkan. Hampir tidak ada urusan sebenarnya. Ini adalah bagian dari Pak Frans mau mengangkat kampungnya. Tapi juga tidak salah. Menurut saya tidak salah. Kenapa? Karena ada potensi. Kalau kebetulan orang Adonara jadi gubernur, kemudian beliau melihat potensinya, disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk mengangkat daerah ini. Jadi ini kenapa kita bangunnya di sana. Nah, kemudian mengapa perlu didukung masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha? Ini dia sebabnya. Bapak Ibu sekalian, inilah alur pikirnya. Yang pertama itu ada kebutuhan. Sampai hari ini kebutuhan itu belum terpenuhi. Itu kebutuhan konektivitas antar pulau. Ya, pembentukan dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur utama untuk pertumbuhan ekonomi. Kita tahu sampai hari ini bahwa infrastruktur itu masih menjadi sokoguru ekonomi. Tetapi membelanjakan anggaran infrastruktur secara sembarangan justru juga tidak memberikan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kita pukul rata saja. Semua harus dibangun, ketemu jalan di mana kita bangun. Kalau uang kita banyak, tidak masalah. Tetapi kalau uang kita terbatas, maka skala prioritas harus kita pakai. Nah, jadi kebutuhan konektivitas ini menjadi kebutuhan yang betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada kebutuhan energi. Saya kira sampai hari ini energi kita masih rasio elektrisitas kita di NTT baru 60-70%. Tapi energi yang menggunakan energi baru terbarukan sebagai alternatif energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi satu wilayah di sektor energi juga belum. Ya, ada 23% harusnya kita energi itu harus menggunakan energi terbarukan. Nah, nanti Pak Latif bisa jelaskan. Padahal sekarang energi baru terbarukan berapa persen yang sudah kita pakai? Mungkin belum sampai 10%, masih di bawah 10%. Itu adanya kebutuhan. Kemudian adanya potensi, itu tadi saya katakan, ada pariwisata. Samana Santa sudah ratusan tahun. Ada Ile Boleng, ada potensi untuk bisa dibangun perhotelan. Ada perikanan dan kelautan. Ya. Kita tahu ada tempat ikan Amagarapati, kemudian pertanian, perkebunan. Saya kira di Pulau Dua ini ada pertanian, perkebunan. Nah ini dia. Ada perindustrian juga di situ, yaitu lokasi galangan kapal. Potensinya cukup besar di gugusan pulau itu. Nah, yang paling menarik dari semua potensi itu adalah adanya energi arus Gonzalo itu. Dengan kecepatan rata-rata 3,4 sampai 4,3 meter per detik. Dan setelah diteliti, ini berpotensi memiliki kapasitas produksi listrik itu sampai 300 megawatt. Ini yang menarik. Energinya energi terbarukan, tidak membutuhkan energi fosil, tidak menghabiskan batu bara, solar, dan lain sebagainya. Tapi dia dari potensi arus laut. Nah, arus laut ini begitu banyak, bukan hanya di NTT, di seluruh dunia masih begitu besar arus laut. Tapi belum dimanfaatkan sebagai energi. Nah, manakala energi yang fosil itu mengalami penurunan, maka energi alternatif menjadi sebuah keharusan. Bahkan Arab saja, negara yang kaya minyak, saat ini sudah memikirkan tentang energi baru terbarukan. Dalam satu pertemuan saya dengan Pak Frans, waktu itu bertemu dengan Pak mantan waktu itu Menteri ESDM Pak Sudirman Said. Beliau katakan energi fosil ini nanti tinggal 18 tahun lagi habis.
Nah kalau itu habis terus kita mau pakai energi apa? Makanya energi baru terbarukan menjadi alternatif. Salah satunya adalah arus laut. Kita sudah dengar selalu bilang energi matahari, energi angin, macam-macam. Tetapi energi arus laut belum pernah. Padahal potensi arus laut di dunia sangat besar. Dan ini menjadi proyek percontohan. Makanya kenapa saya katakan tadi, kalau ini jadi, dia sangat unik, sangat seksi, dan ia menjadi proyek pertama di seluruh dunia. Di mana turbin digantung bukan ditaruh di dasar laut, Pak. Turbin digantung di badan jembatan. Dan itu baru pertama di dunia. Itulah kenapa saya mengatakan potensinya ini kita sangat besar. Kemudian ada teknologi. Nah, turbin yang dapat menghasilkan arus listrik, kalau bicara turbin, kalau bicara air, teknologinya tidak ada yang lawan sama Pak Latif punya negara kedua di Belanda. Nah, ada juga teknologi yang namanya jembatan yang dapat digantungkan turbin penghasil listrik tenaga arus laut. Suara lagi, kenapa nih? Oke. Masih cukup jelas suara saya, Pak Rudi? Jelas. Kami mengikuti dengan baik. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, itu adanya investor dari Belanda yang namanya Strukton. Ini sebuah konsorsium multinasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nanti Pak Latif jelaskan itu. Bekerja sama dengan Tidal BV, gitu ya, yang akan membangun jembatan ini. Dan juga adanya dukungan dari pemerintah Belanda. Pemerintah pusat juga mendukung. Jadi ya kenapa ini harus didukung? Ya karena ini alasannya. Ada potensinya, ada kebutuhan, ada potensi, ada teknologinya, ada uangnya, ada investornya. Nah itu kenapa Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung ini. Nah kemudian juga yang sempat jadi kontroversi, kenapa diberi nama Pancasila Palmera? Ini biar supaya tahu saja, ya. Sedikit-sedikit ada filosofi di sini. Jembatan ini diberi nama Pancasila Palmera sebenarnya untuk juga membuat nilai monumental. Kalau ada jembatan Soekarno di Sulawesi, ada jembatan Merah Putih di Papua, maka ada jembatan Pancasila di NTT. Karena Pancasila digali dari Pulau Flores di ND, dan ini menjadi punya nilai historis. Sedangkan Palmera jelas ini akronim. Ini saya bermain-main dengan apa namanya akronim ini. Waktu itu saya cek ini desa di sebelah namanya apa? Desa Palau. Di sebelah lagi desa apa? Tanah Merah. Ya sudah kita bikin aja jembatan Palmera. Terinspirasi dari Palmera yang ada di Jakarta sana. Sehingga jembatan ini diberi nama Pancasila, sementara Palmera itu adalah lokasinya. Jadi ini biar clear, karena banyak sekali juga kontroversi mengenai ini. Nah, progres kegiatannya seperti ini, Bapak Ibu semua. Nanti Pak Latif bisa menjelaskan. Saya cuma sedikit saja. Paling tidak ini ada 10 atau 11 langkah yang sudah kita lewati dalam kurun waktu yang cukup panjang. Saya melakukan pra-feasibility study waktu itu tahun 2015. Selesai. Dilanjutkan dengan FS. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan waktu itu kurang lebih 3-4 triliun. Kemudian dilanjutkan dengan FS ya dari APBN. Waktu itu pra-feasibility study 1,5 miliar, FS oleh APBN disiapkan 10 miliar tapi terpakai cuma 6 miliar lebih. Ya, selesai. Kemudian dilanjutkan dengan sayembara. Ya. Tapi pada saat sayembara berlangsung kita lakukan penandatangan Head of Agreement pada tanggal 22 April di Den Haag. Perjanjian antara Pemda NTT dengan Tidal BV di Belanda disaksikan oleh Pak Presiden Jokowi pada saat itu beliau melakukan kunjungan kerja di Belanda. Nilai kesepakatan itu mencapai 300 juta US dollar. Nanti Pak Latif juga akan jelaskan. Nah setelah itu kita lakukan sayembara, terpilihlah model 2 ikan paus itu. Yang nanti saya tampilkan secara sederhana nanti bisa dilihat. Yang tadi Pak Frans sudah bilang pemenangnya adalah teman-teman anak-anak mahasiswa kita dari Undana. Kemudian dibuatlah detail engineering design, karena desain tipenya sudah ada, gambarnya sudah ada, dibuatlah detail engineering design. Yang lakukan ini semua dari Tidal BV. Nah Bapak Ibu, waktu kita melakukan presentasi beberapa kali, tadi Pak Frans sudah bilang, ini tidak mudah, karena proyek ini masih baru. Waktu saya presentasi di hadapan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, waktu itu direktur jembatannya teman angkatan saya sama-sama di Kementerian PU. Dia hanya mengatakan, Pak Andre itu semua bagus, tapi itu
revenue-nya bukan di traffic. Dia katakan revenue-nya itu di energi. Sehingga lebih tepat Pak Andre itu presentasi saja di kami berangkat lagi ke sana. Minta lagi waktu dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan. Saya presentasi lagi di sana bersama tim. Di sana jawabannya bilang apa? Ini kan jembatan. Kami tidak punya tusi membangun jembatan. Disuruh balik lagi ke PU. Nah ini kan bingung sudah nih, mau kemana kita? Tapi ya karena saya orang PU, saya kembali lagi ke PU. Ada satu direktorat jenderal di situ, namanya Direktorat Jenderal, maaf saya lupa namanya waktu itu, sudah berubah. Direktorat Jenderal ini yang menangani investasi. Dari situ kita digiring menuju ke Menko Maritim. Tadi Pak Frans sudah bilang. Sehingga selanjutnya ke Menko Maritim. Ini tidak main-main, Bapak Ibu semua. Kita sempat presentasi di Komisi 5 juga. Begitu karena aturannya belum ada. Jembatan yang digantung dengan turbin dan menghasilkan energi listrik dari arus laut. Kemudian listrik ini dipakai oleh PLN untuk menerangi wilayah di tempat pelayanannya. Itu belum ada, bahkan di seluruh dunia belum ada. Yang dicontohkan di Belanda itu yang saya dengan Pak Frans sempat lihat itu, namanya saya susah sebut sampai hari ini, nanti biar Pak Latif yang jelaskan. Itu hanya percontohan, ada jembatan 4 km panjangnya, 100 meter spannya itu dipasang turbin. Nah, bentuk turbinnya nanti kita lihat di video kita, tapi turbin yang nanti akan dipakai di Palmerah itu agak lain. Nah kemudian kita juga yang ketujuh, kita lakukan presentasi dan sosialisasi di Pemda NTT, Pemda Floating. Ya, kemudian AMDAL. Ya. Sekarang ini kita melakukan AMDAL, penyusunan AMDAL, sudah selesai AMDAL-nya, tinggal perizinannya. Nah, menunggu rekomendasi. Jadi dari seluruh tahapan rangkaian kegiatan, ini semua tahapan-tahapan sudah kita lewati, tinggal nanti perizinan, itu kita menunggu rekomendasi dari Pemda Floating dan Pemda NTT. Ya. Konstruksinya tinggal menunggu saja. Itu tentang urutan kegiatannya. Nah, sebenarnya saya ingin menunjukkan sedikit ini dokumen sebelum nanti kita, Pak Ibu bisa lihat ini ya. Sedikit saja ini biar kita lihat. Ini masih kelihatan Pak Rudi? Ini kelihatan Pak Rudi? Masih kelihatan. Masih kelihatan Pak Andre. Oke. Nah ini kita bisa lihat ya. Ini, saya kira ini teknis sekali tapi lokasinya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini nanti Bapak Ibu semua. Ada seperti dua ikan paus di situ, 2 ekor yang berhadapan gitu ya. Bentuknya seperti ini. Tapi yang di sebelah kanan itu turbin yang sudah jadi dibuat contohnya. Itu Pak Latif itu fotonya. Nanti Pak Latif yang jelaskan di situ. Kemudian ya beberapa foto seperti ini desain. Jadi dia jadinya nanti kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian ya. Jadi di dua sisinya itu nanti ada di satu sisi itu gambar patung Bunda Maria, di satu sisinya adalah gambar patung Yesus Kristus di situ. Saya kira seperti ini. Ya. Ini sedikit supaya membawa gambaran saja kepada kita, bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini MOU yang ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 2016. Itu Pak Frans di Den Haag, tempat konferensi meja bundar ditandatangani tahun sekian, saya lupa gitu ya. Tapi itu Pak Frans dengan Mr. Eric, beliau menandatangani MOU ini Menteri waktu itu Pak Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, Ketua BKPMD dan ini kami di Den Haag. Jadi Head of Agreement itu berjanji bahwa Tidal Bridge di bawah koordinasi bendera Strukton, sebuah perusahaan multinasional, nanti Pak Latif bisa jelaskan, MOU itu ditandatangani. Gitu. Nah, Bapak Ibu semua, kalimat terakhir yang saya mau sampaikan di sini adalah ini sebenarnya. Pertanyaan saya untuk kesimpulan sebenarnya. Kira-kira seperti ini. Bapak Ibu semua, kalau kita punya kebutuhan, dan kita hanya punya potensi. Sementara ada pihak yang menawarkan teknologi yang bisa mengeksploitasi potensi itu untuk keuntungan bersama.
sekaligus menyiapkan pembiayaannya dengan konsep bagi hasil. Apakah kita menolak atau mendukung? Ini pertanyaan reflektif yang menurut saya perlu kita renungkan. Datang dari cara berpikir itu tadi, kita punya kebutuhan konektivitas, kebutuhan akan energi, apalagi energinya energi baru terbarukan. Kita punya potensi kita adalah pariwisata, potensi kita energi, arus laut, perkebunan, pertanian, perikanan. Kita tidak punya uang, kita butuh, kita tidak punya uang. Tapi ada teknologinya yang teman-teman di negeri Belanda, ya pakarnya kalau bicara tentang air, bicara tentang turbin, tidak ada lagi yang lebih hebat. Kiblatnya itu adalah di negeri Belanda. Tapi ada kebutuhan, ada potensi, ada teknologinya, dan ada uangnya. Nah, dalam hal ini, sekaligus memotong semua rumor, semua kontroversi bahwa buat apa bangun jembatan kalau jalan kita saja belum selesai. Saya ingin balik. Kita batal bangun jembatan, apakah jalan kita selesai? Kan tidak juga. Yang kedua, apakah investor mau bangun jalan kita? Sementara dia tidak dapatkan apa-apa. Sementara di jembatan ini, walaupun harganya mahal, tetapi dia dapatkan revenue dari penjualan listrik. Dan nanti Pak Latif bisa lapor ke kita. Tadi Pak Frans bilang tinggal sedikit saja persetujuan harga jual listrik. Ya bahkan menurut yang informasi saya dengar, saya lihat dari beberapa pertemuan Pak Latif dengan PLN, itu bukan lagi 14 sen dolar itu Pak Rudi. Bukan 14 sen dolar. Disepakati waktu itu sempat 11 bahkan turun sampai 7 sen dolar per kilowatt hour. Artinya sudah murah, dia energi baru terbarukan. Nah, kontroversi yang muncul di luar karena apa? Karena orang belum tahu ini. Tidak ada APBN, tidak ada APBD di sini. Jembatan ini membiayai dirinya sendiri dengan mengeksploitasi energi yang dimiliki oleh laut selat sempit itu, dan arus yang kencang itu diberi nama arus Gonçalo. Arus Gonçalo. Gonçalo itu bahasa Portugis yang artinya kencang sekali, besar sekali. Nah, kalau ada arus begitu kencang bisa dieksploitasi menjadi energi listrik. Dan listrik itu bisa kita alirkan sampai dengan 300 megawatt. Kebutuhan listrik hari ini di seluruh daratan Flores berdasarkan RUPTL, Rencana Umum Penggunaan Tenaga Listrik, itu cuma 92 mega. Sementara jembatan kita ini bisa sampai 300 mega. Bahkan kalau jadi dibangun tahap pertama itu 30 megawatt dulu. Supaya bisa tereksploitasi menjadi 300 mega, tinggal dipasang lagi span yang lain. Kelipatan. Jadi ini pertanyaan reflektif sebenarnya buat kita. Jadi itu saya menutup ini dengan pertanyaan ini. Jadi kita punya kebutuhan, kita hanya punya potensi, sementara ada pihak yang menawarkan teknologi yang bisa mengeksploitasi potensi untuk menjadi keuntungan bersama, untuk menyiapkan sekaligus pembiayaannya dengan konsep bagi hasil. Apakah kita tolak? Tadi Pak Frans sudah bilang. Inilah Bapak Ibu semua keyakinan saya ini akan tetap jadi, hanya perlu dukungan sebenarnya. Tidak perlu pembiayaan apa-apa. Nanti Pak Latif yang bisa sampaikan. Saya kira itu dari saya sedikit cerita. Saya coba memutar video. Mudah-mudahan video ini bisa ya diputar. Silakan Bapak Andre. Ya. Saya coba ya. Pak Andre, ya siap. Ya, oke. Masuk lagi share screen. Ya, saya coba ya dari iTunes mungkin ya. Dari sini. Buka file videonya dulu, Pak Andre. Ya. Oke. Mana play? Mana ya? Double klik kayaknya di situ, Pak. Putar berikutnya itu kali. Ya, putar berikutnya. Mudah-mudahan bisa Pak ya.
atau view. Pakai open with, Pak Andre. Ya. Open with. Klik kanan mungkin, klikan putar lagu kayak, ya. Batal mungkin ya, batal. Sini ya. Sebentar Pak ya, saya coba ini. Waduh, kalau putar lagu enggak. Oke. Ya. Klik kanan aja Pak Andre. Klik kanan open with. Sebentar. Saya coba ya. Saya tidak terlalu apa namanya? Sudah bisa? Oke, stop share dulu ya. Oke. Screen share sebentar. Dibuka dulu, Pak Andre, dibuka dulu filenya. File videonya dibuka dulu sebelum share screen. Oh, gitu ya. Sebentar ya. Oke. Buka file videonya. Sudah terbuka, Pak Andre? Sebentar, Pak ya. Saya sebentar buka ini di Finder ini ya. Oke. Ya. Oke, ini videonya ini ya. Oke. Baru saya screen share. Ya. Ini ya. Oke. Ya. Volumenya dikasih naik, Pak Andre. Ya. Cukup lihat videonya, Pak? Ya. Bisa. Bisa dilihat. Oke. Memang belum ada suara, Pak. Nanti suara. Ya. Ya, ini sedikit animasi untuk memberi gambaran jembatan itu nanti kalau jadi seperti apa. Walaupun animasi ini tidak persis sama dengan gambar. Kenapa? Animasi ini dibuat duluan sebelum sayembara itu dibuat. Jadi sayembara desain itu datangnya belakangan. Jadi gambar ikan 2 itu munculnya belakangan. Tapi di animasi ini baru semacam malnya, bentuk secara umum seperti ini. Panjangnya 800 meter, tapi yang kita pasang turbin itu cuma 400 meter. 150 meter arah Adonara dan 250 meter arah Larantuka itu tidak turbinnya. Nah, ini bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, turbin ini bentuknya juga masih bukan turbin yang tadi, yang sudah diberi contoh tadi. Ini turbinnya bukan seperti ini. Tapi gambaran umumnya kurang lebih seperti ini. Tinggi jembatan berapa meter ya, Pak? Kalau dari muka air, muka air itu 7 meter, Pak. Jadi untuk yang 400 meter itu tidak boleh kendaraan lewat. Tapi kalau yang kecil-kecil bisa, kapal-kapal kecil bisa. Sementara kalau yang besar itu ada 2. Kalau kapalnya besar sekali yang lewat, itu ada 2 kemungkinan mengalihkan kapal-kapal itu dari jalur lain atau menggunakan
diangkat begitu. Jadi jembatan itu diangkat pada saat ada kapal lewat, kemudian ditutup kembali. Sekali lagi itu masih belum final, tapi secara umum kira-kira konsepnya seperti ini. Turbinnya itu turbin yang sangat ramah terhadap ikan. Jadi nanti saya tunjukin video satu lagi, kalau turbin itu bisa, bahkan ikan paus pun bisa melewati turbin itu. Jadi animasi ini dibuat sebelum sayembara desain itu difinalkan. Tapi yang saya tampilkan tadi tentang desainnya itu sudah final. Ada semacam ikan paus 2 ekor yang saling berhadap-hadapan. Ya, itu
Ini turbinnya. Tapi bentuk turbinnya nanti akan berubah. Ini video pembuatan turbin sebenarnya nih di Jerman kalau saya tidak salah nih. Lebih canggih dari Suramadu, Pak, Kalau Suramadu hanya untuk menghubungkan dua pulau, Pak. Kalau ini jelas ada listriknya, jadi tentu nilai keunikannya lebih dari itu. Beda. Gitu. Okay.